Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan laporan khusus Nusantara TV bersama saya Muhammad Irsal. Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan proses digitalisasi penyiaran di Indonesia, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia atau ASDI menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas dengan tema wujudkan ASO menuju penyiaran digital yang sehat dan adil. Rakornas diselenggarakan di Grand Zuri Hotel kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan kami akan mengajak Anda langsung bergabung dalam Rakornas ATSDI berikut ini. Atau nanti mewakili Bapak Direktur Penyiaran, Bapak Dewatika. Kemudian juga dengan tim ahli, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Nurdin Tambubolon, yang juga sekaligus beliau sebagai Ketua Dewan Pembina ATSDI. Kemudian juga kita tergabung dengan Ketua KPU Pusat, Bapak Agung Supriyo. Dan kita awali acara ini dengan pemandangan lagu Indonesia Raya. Kami mohon semuanya untuk berdiri dan bersikap sempurna. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk teman-teman owner, manajer dari anggota ATSDI yang telah hadir pagi hari ini di tempat ini. Dan kita langsung ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum ATSDI, Bapak Eris Munandar, Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua KPI Pusat, Mas Agung Supriyo yang saat ini berada di Yogyakarta. Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tambubolon MM, tim ahli Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Yang terhormat
Bapak Nyugeri Gerian Kurnia yang mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta rekan-rekan seluruh pengurus Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama kumpul dalam satu kondisi yang masih menimpa bangsa Indonesia, yakni belum selesainya penyebaran COVID-19, sehingga kita pun di tempat ini melakukan protokol kesehatan dan jaga jarak yang sangat ketat. Pada hari ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi nasional di tahun 2020. Salah satunya menyikapi mengenai penetapan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 yang sudah menetapkan analog switch off dilakukan paling lambat 2 tahun, dan semoga ini menjadi legislasi primer bagi keberlangsungan masa depan televisi digital di Indonesia. Dari Bekasi kita menyerukan agar seluruh televisi analog untuk segera bermigrasi secara simulcast. Kita sama-sama untuk membantu pemerintah dan juga memberikan harapan kepada masyarakat akan kualitas siaran televisi digital ini. ATSDI sejak awal selalu mendorong proses percepatan ini, dan alhamdulillah satu tahap sudah kita selesaikan, yakni mendorong bersama-sama dengan pemerintah menggolkan klaster penyiaran di Undang-Undang Cipta Kerja. Masih ada langkah-langkah berikutnya yang harus kita lakukan, yakni langkah-langkah yang harus kita lakukan, yakni berkaitan mengenai undang-undang penyiaran yang nanti akan diselesaikan oleh Komisi 1 DPR RI pada tahun 2021. Tapi bagaimanapun, dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, minimal kita sudah bisa mulai bergerak, menggeliat mengenai peta pelaksanaan televisi digital di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, pengurus Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia yang berada di ruangan ini, dan juga yang menyimak Rakornas ini di layar virtual Zoom ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ketua Umum ATSDI Bapak Edi Sunario, Sarjana Ekonomi. Dan rekan-rekan sekali lagi, acara ini disiarkan secara langsung ya, secara live oleh TV-TV anggota ATSDI dan disiarkan relay di seluruh Indonesia. Ada Nusantara TV, kemudian Tempo TV, TVMU, Bandar TV, TV Berita, dan Fox TV. Baik, berikutnya sambutan dari Ketua KPI Pusat, Bapak Agung Supriyo, yang kebetulan beliau sudah terkoneksi dan beliau langsung dari Yogyakarta. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa Bapak Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Geri Antika. Selamat pagi, Pak Geri. Selamat pagi, suaranya udah kedengar? Sudah kedengar, bagus sekali Pak Geri. Baik, Pak Geri, terima kasih, dan kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Bapak Agung Supriyo. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Agung. Oke, baik. Ini masih kendala jaringan ya. Dan baik, kita ke berikutnya yang sudah siap, sudah tergabung di virtual. Ada Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Geri Antika. Sebelum beliau memberi sambutan, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah, aplaus untuk Pak Geri. Silakan Pak Geri, waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang
sekarang lagi mengadakan Rakornas ATBSI. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri sama Pak Dirjen. Kebetulan waktunya pada saat yang sama ada acara yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi beliau menyampaikan salam ke teman-teman semua. Mudah-mudahan acara Rakornas ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang pas untuk percepatan migrasi TV analog ke digital. Nah, ini adalah momen yang pas diadakannya Rakornas ATBSI setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dan ditandatangan oleh Bapak Presiden tanggal 2 November 2020. Kita sudah punya landasan yang kuat untuk migrasi dari TV analog ke digital. Countdown-nya, hitung mundurnya udah dimulai nih. Sejak 2 November 2020 dan nanti terakhir TV analog ini akan berhenti pada tanggal 2 November 2022. Nah, saya berpikir teman-teman ATBSI sebagai pelopor juga mendorong untuk percepatan aturan regulasi. Saya masih ingat perjuangan teman-teman yang mulai mengurus izin prinsip, kemudian uji coba siaran hampir 3 tahun di TVRI, aturan mainnya juga masih kita siapkan, Permen 3. Nah, dengan semangat yang luar biasa dari ATBSI, kita siapkan Permen 3 sebagai landasan untuk migrasi analog ke digital. Kita berhasil menetapkan peraturan Menteri Nomor 3 tentang simulasi, sehingga aturan main migrasi analog ke digital ini sejak 2019 sudah jalan lagi. Saya terima kasih ke teman-teman ATBSI yang sudah mendorong sehingga teman-teman juga bisa berproses lagi yang tadinya izin prinsipnya di freeze, teman-teman berjuang terus dan 3 tahun luar biasa untuk menunggu izin tetap. 18 dari anggota ATBSI sudah punya izin tetap karena kita prioritaskan, karena perjuangan teman-teman juga. Sebenarnya ada 103 izin digital yang belum kita proses karena menunggu aturan undang-undang dan aturan PP-nya. Kami sampaikan dengan ASO 2 tahun ini menurut kami adalah jangka waktu yang rasional yang bisa dicapai oleh kita. Walaupun kerjaan kita untuk migrasi analog ke digital ini sangat luar biasa karena jumlah TV di kita ada sekitar 728 TV dan itu bukan hal yang mudah untuk memindahkan 728 TV itu ke digital. Nah, dari sisi infrastruktur kita sudah siap di 34 provinsi, khususnya TVRI. TVRI itu sudah punya 120 lokasi yang siap digital. Kemudian di 12 provinsi, kalau TVRI saja, mungkin tidak akan mencukup menggandeng 728 TV yang existing. Sehingga teman-teman swasta sekarang di 12 provinsi sudah jalan juga. Sehingga teman-teman yang punya pilihan selain ke TVRI bisa juga melihat
MUK swasta. Nah, sebagai informasi supaya teman-teman sebagai penyelenggara konten atau program siaran ini nyaman, kita atur aturannya supaya penyelenggara MUK ini tidak semena-mena. Apa yang kita atur? Pertama adalah tarif MUK. Tarif MUK kita atur. Tarif itu harus diatur oleh pemerintah. MUK tidak boleh aturan tarifnya diatur oleh penyelenggara MUK. Kenapa harus diatur oleh pemerintah? Supaya harganya adalah terjangkau. Dan harganya benar-benar terjangkau oleh teman-teman. Jangan sampai nanti tarif ini dilepas ke penyelenggara MUK, teman-teman tidak bersiaran. Yang kedua, apa yang diatur oleh pemerintah? QoS atau Service Level Agreement-nya. Kalau MUK itu diatur QoS atau SLE-nya, kita minta lihat QoS-nya yang paling tinggi. Kalau di PM3 masih diatur, kita dibagi 3 klaster. Kota-kota besar masih 99%, kota menengah 95%, dan yang perbatasan kita atur 90%. Tapi harapannya nanti dengan PT yang baru ini kita akan atur harusnya TV itu siarannya tidak ada delay sama sekali. Harapnya bisa 99,99%. Sehingga tidak ada delay atau putus. Karena kalau putus, program siaran itu ada kaitannya dengan iklan. Tidak mungkin siaran itu putus. Nah, apalagi yang kita atur? Slot MUK. Jadi teman-teman sudah tahu kalau di TV analog ini satu kanal itu dipakai oleh dirinya sendiri. Di digital kita punya slot sampai 13 untuk SD standar. Jadi ketika ada slot yang kosong, penyelenggara MUK tidak sewenang-wenang dia menyewakan ke sembarang orang. Pemerintah yang harus ngatur. Jadi ketika suatu saat di daerah manapun ada slot yang kosong, pemerintah akan melihat apakah ini harus dibuka lagi peluang usahanya atau tidak. Kita akan melihat di suatu daerah itu, di wilayah layanan itu, dari sisi penyehatan industri. Jangan sampai nanti kue iklannya cuma satu, TV-nya terlalu banyak, sehingga iklan itu dibagi-bagi. Nanti khawatirnya kalau kita buka semua, TV-TV ada yang tidak kembali dengan iklan. Jadi slotnya itu kita atur. Yang berikutnya adalah masalah penomoran. Nah, mungkin teman-teman aneh, kok ada usulan masalah pengaturan penomoran? Penomoran itu benar-benar penting di TV digital. Karena kalau tadi kita lihat satu MUK bisa 13, nanti di remote-nya itu adalah pegangan teman-teman. Misalkan dari anggota TDSI ada Nusantara TV, ada Inspira, ada Badar TV atau lain. Di remote TV-nya itu nomornya berapa? Itu adalah pegangan kunci teman. Kayak kunci mobil, nomor mobil lah nanti. Kalau remote-nya nomor 1 berarti Badar TV nomor 1. Kanalnya 42. Nanti tinggal lihat, masuk ke kanal 42, remote nomor 1 misalkan Badar TV. Jadi nomor itu sangat penting. Nah, di aturan digital ini sudah ditetapkan nomor itu ada 1000. Kita udah klaster dan udah simulasi. Jadi nanti misalkan ada nomor yang 1 sampai 5 mungkin untuk kebencanaan, 6 sampai 10 misalkan untuk TVRI, sisanya kita gunakan untuk teman-teman semua. Nah, sampai nanti untuk nomor-nomor tinggi 800 ke atas itu mungkin untuk uji coba siaran atau nomor-nomor dari negara lain.
Karena negara-negara lain tidak boleh dia diberikan nomor yang kecil gitu. Secara otomatis ketika ada siaran di perbatasan, mereka akan langsung masuk di nomornya yang paling tinggi. Nah, itu dari sisi penyelenggara umum. Dari penyelenggara konten juga kita harus atur juga. Nanti P3STS itu dari teman-teman KPI yang akan melihat, jangan sampai program siaran di TV digital itu tidak memberikan edukasi apapun kepada masyarakat. Kami mengharapkan dengan adanya digital ini, kanal semakin banyak, program siaran itu banyak kualitasnya dan bervariasi, dan yang terpenting adalah kualitas isi siarannya itu benar-benar bermanfaat buat banyak orang. Saya agak khawatir kalau misalkan sekarang di TV analog, kalau ratingnya masih tinggi masalah dangdutan, semua dangdutan. Jadi tidak ada pola pengaturan program siaran yang bervariasi. Nah, itu tugas KPI ke depan, sebetulnya banyak sekali kerjaan yang harus disiapkan oleh KPI. Kemudian kami ingin sampaikan juga untuk masyarakat apa? Nah, dari hasil survei Kompas, kita kerjasama dengan Litbang bulan Juli tahun sekarang, kita telah melakukan survei secara nasional. Walaupun kuesionernya masih terbatas, kita sudah mendapatkan pemetaan, awareness. Masyarakat itu seberapa jauh sih mengerti tentang TV digital. Alhamdulillah dari surveinya Litbang Kompas, ternyata 71% masyarakat di seluruh Indonesia sudah tahu bahwa ada program migrasi dari TV analog ke digital. Kemudian dari survei Litbang Kompas juga disampaikan bahwa kalau nggak salah, saya masih lupa, 50-50 lah, hampir 50-50. 50% lebih mungkin mereka masih ada yang analog dan sisanya udah digital. Itu dari yang analog sendiri, mereka menyampaikan di dalam survei itu bahwa ketika ditanya mereka mau nggak pindah migrasi ke TV digital, mereka mau pindah. Dan ketika ditanyakan mau beli nggak set-top box-nya, mereka bilang akan beli set-top box dengan kriteria bahwa set-top box-nya kalau bisa terjangkau. Yang disebut terjangkau itu mereka menyampaikan bahwa harganya di bawah 150.000. Itu mereka akan beli. Nah, ini luar biasa. Hasil survei Litbang Kompas ini kita harus follow up dengan strategi komunikasi dan sosialisasi yang semakin masif. Karena kita ingin kalau bisa migrasi analog ke digital itu bisa lebih cepat dari 2 tahun. Nah, untuk masalah infrastruktur ini, perangkat ini, kita juga udah bicara dengan teman-teman vendor TV dan set-top box, dan mereka terus terang siap untuk mendukung dan memproduksi set-top box dan TV digital dengan harga terjangkau. Mereka, vendor-vendor itu terus terang mereka menunggu kapan ASO ini ditetapkan. Nah, dengan Undang-Undang CK ini, jadi sudah jelas ASO ditetapkan 2 November 2020 sampai 2 November 2022. Dengan adanya penetapan ASO ini, vendor-vendor sudah mulai, mereka akan menghentikan TV analognya. Dan mereka udah siap-siap memproduksi yang TV digital yang dulunya produksinya belum maksimal akan dimaksimalkan. Dan luar biasanya mereka sempat juga diskusi bahwa
akan ada skema trade-in. Trade-in itu adalah tukar tambah. TV analog di masyarakat akan ditukar dengan TV baru dan nanti dihargai oleh teman-teman vendor. Berapa harganya? Nanti dihitung oleh mereka. Apakah nanti TV analog existing itu dihargai 200.000, apapun nilainya berapa, dan mereka masyarakat akan langsung dapat TV digital. Saya tanya ke mereka, apakah ukuran TV digital yang paling kecil itu seberapa besarnya? Ternyata TV digital bisa dibuat dalam ukuran 24 in. Saya tanya lagi ke mereka, apakah dengan ukuran 24 in ini bisa harganya di bawah 1 juta? Menurut mereka memungkinkan, visible sekali. Jadi bayangkan, tadi udah skemanya tukar tambah, kemudian bisa nyicil, kalau misalkan dianggap 200.000, berarti 800.000 itu oleh masyarakat bisa dicicil dalam waktu 12 tahun. Jadi murah meriah. Dan bukan berarti pemerintah tidak menyediakan set-top box. Pemerintah akan menyediakan set-top box dari data BPS, Biro Pusat Statistik, hitung-hitungannya per keluarga. Jadi ada sekitar 6,7 juta set-top box akan dibagikan gratis. Itu data dari BPS. Kita juga coba ngecek dari data World Bank, karena ada COVID ini, ternyata data World Bank itu yang diindikasikan keluarga miskin itu sekitar 8,7 juta. Kami pemerintah siap untuk menyiapkan set-top box yang gratis itu. Skema set-top box ini, bagaimana teman-teman ketahui, di 12 provinsi sudah siap swasta mendampingi TVRI. Mereka pada saat lelang itu, mereka sudah komitmen untuk membantu set-top box. Jadi kekurangan komitmen dari swasta itu nanti akan dilengkapi oleh pemerintah. Nah, apakah dengan 12 provinsi ini migrasi analog ke digital ini bisa berlangsung? Belum. Kita harus menyiapkan juga infrastruktur mendampingi TVRI di 22 provinsi. Nah, pemerintah sudah membuat skenario untuk mencapai ASO 2 tahun itu akan dibuka lagi lelang MUK di 22 provinsi. Silahkan kalau misalkan dari teman-teman ATDSI yang berminat nanti untuk mendapatkan MUK di 22 provinsi, bisa ikut tender dan lelang terbuka. Ini sifatnya terbuka. Mengenai kriteria nanti kita akan sampaikan pada saatnya. Nah, terakhir mungkin saya sampaikan juga dari Undang-Undang CK ini ada 4 poin penting yang ingin kami sampaikan. Tujuannya adalah mempermudah dari industri penyiaran dan untuk tujuannya adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah masalah proses penyederhanaan izin. Dulu teman-teman harus izin harus berputar-putar. Ada EDP, ada FRB, kemudian ada uji laik operasi atau EUCS. Nah, dengan Undang-Undang CK ini kita beri benar-benar terobosan yang luar biasa. Izin pemohon baru itu cukup mengajukan yang namanya dulu dikenalnya evaluasi uji coba siaran atau EUCS. Tapi dengan Undang-Undang CK ini nanti sebentar lagi akan dipublish turunan dari Undang-Undang CK, yaitu PP-nya. Mudah-mudahan minggu sekarang pemerintah sudah bisa publish turunan dari Undang-Undang CK. Jadi izin langsung ketika pemohon memenuhi syarat program siaran, administrasi dan teknis, diberi kesempatan yang sudah memenuhi syarat itu setahun
untuk mengajukan yang namanya ULO, uji laik operasi penyiaran. Bukan berarti teman-teman harus mengajukannya, kalau dulu kan ditunggu 1 tahun. Begitu teman-teman start, udah memenuhi syarat, 1 hari setelah memenuhi syarat, langsung mengajukan ULO, langsung keluar izin operasional. Itu luar biasa. Kemudian peran KPI di mana? Proses ini emang sengaja dibuat simpel. Peran KPI kita perkuat. Karena yang dilihat adalah program siaran, setelah izin operasional itu keluar, nah disitulah peran KPI mulai berjalan. Mereka bisa melihat dari sisi program siaran, apakah memenuhi P3SPS atau tidak. Nah, di situ banyak yang berpikir bahwa peran KPI sudah tidak ada lagi. Peran KPI masih ada, tetap. Mereka bisa menetapkan sanksi. Sanksinya penghentian siaran, penghentian, apalagi bisa memberikan sanksi teguran, apalagi sanksi denda. Jadi KPI mempunyai peran sanksi denda di usulan di aturan PT yang CK ini. Kemudian KPI juga bisa merekomendasikan kalau teman-teman melanggar aturan P3SPS, dicabut izinnya. Tapi karena Undang-Undang 32 secara keseluruhan belum direvisi, hanya pencabutan ini hanya ditetapkan setelah ada pengadilan. Nah, jadi saya berpesan ke teman-teman ATBSI, mudah-mudahan Rakornas ATBSI ini bisa memberikan rekomendasi tujuannya adalah percepatan migrasi analog ke digital. Kalau bisa kita percepat kurang dari 2 tahun, itulah kerjaan kita mempercepat ini. Pemerintah berharap nanti kita akan kolaborasi dengan teman-teman asosiasi lembaga penyiaran swasta untuk sosialisasi dan strategi komunikasi yang masif. Nah, pada saatnya kami akan mengundang juga teman-teman asosiasi kolaborasi untuk mengeksekusi percepatan migrasi analog ke digital ini. Nah, untuk teman-teman yang 18 TV yang sekarang sudah operasional, jangan lupa ada kewajiban-kewajiban teman-teman yang harus dipenuhi. Misalkan, jangan lupa setiap tanggal 30 Juni itu, teman-teman diwajibkan melaporkan pertama program siarannya, administrasinya, masalah teknisnya, semua harus dilaporkan ke pemerintah. Kita akan cek apakah izinnya jalan atau tidak. Karena secara aturan, program siaran itu minimal 8 atau 12 jam sehari. Jangan sampai rerun. Nah, kesempatan yang terbaik juga adalah di izin di undang-undang CK dibuka kesempatan supaya teman-teman bisa bersiaran secara nasional. Caranya bukan berarti teman-teman harus punya TV di seluruh Indonesia. Caranya adalah tetap dengan jaringan. Sistem jaringan masih tetap kita pertahankan. Jadi saya mengucapkan selamat ke teman-teman ATBSI. Mudah-mudahan laporan kali ini benar-benar momennya tepat dan mudah-mudahan memberikan rekomendasi yang tujuannya adalah percepatan migrasi analog ke digital. Mudah-mudahan juga rekomendasi ini nanti hasilnya bisa disampaikan ke pemerintah, masukan-masukannya seperti apa. Dan terakhir juga, jangan lupa nanti mudah-mudahan minggu ini setelah dipublish, aturan main peraturan daerahnya dibaca. Apakah masih ada yang kurang-kurang? Tolong nanti diberikan masukan. Demikian
saya sampaikan sambutan ini, dan sekali lagi selamat dan sukses Rakornas ADST tahun 2020. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Geri, mohon maaf. Pak Geri. Ya, Mohon maaf, Bapak, kami ingin Bapak berkenan untuk membuka, Pak, acara Rakornas ATSDI 2020 ini, Pak. baik, kirain Pak Nurdin yang buka. Baik, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi kami buka acara Rakornas ATSDI hari ini, dan semoga semuanya sukses, berjalan lancar, dan rekomendasinya benar-benar bermanfaat buat pemerintah, bangsa, dan rakyat semua. Kita sukseskan ASO 2 tahun, kalau bisa lebih cepat dari 2 tahun agak lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Direktur Penyiaran Kominfo, Bapak Gerian Tiga, yang telah berkenan untuk membuka Rakornas ATSDI tahun 2020. Kami mohon Pak Geri tetap terhubung dengan kami, Pak, yang ada di Rakornas ini. Dan berikutnya adalah sambutan dari tim ahli Wakil Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Insinyur Nurdin. Kami mohon, kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Informatika, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penyiaran Bapak Gerian Tiga. Yang kami hormati Ketua KPI Pusat Pak Agung. Selamat pagi Pak Agung sama Pak Gerian Tiga. Yang kami hormati Ketua ATSDI Pak Eris Munandar. Yang kami hormati seluruh peserta Rakornas yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dalam acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan dibukanya Rakornas ini oleh Menteri Kominfo yang diwakili oleh Pak Gerian Tiga sebagai Direktur Penyiaran, kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana kita bisa membantu mendukung program pemerintah yang telah diatur di dalam konstitusi kita, yaitu di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disetujui dan disahkan oleh DPR dan pemerintah. Permasalahan kita selama ini hanya satu sebenarnya yang menjadi krusial poin kita. Bagaimana kita tata kelola digital kita ini, ya. Tata kelolanya itu artinya jangan menggunakan teknologi analog lagi yang sudah usang, dan satu negara pun sudah nggak ada lagi memakai itu sekarang, cuma Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengelola frekuensi itu. Mengelola frekuensi itu seharusnya pemerintah yang mengelola itu, seperti yang disarankan oleh ATSDI berulang-ulang kepada pemerintah. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan, pemerintah akan lebih wise bagaimana cara pengelolaannya. Jadi ada keadilan di sana. Saya kira ATSDI hanya itu yang diperlukan. Bagaimana keadilan dalam pengelolaan tata kelola frekuensi dalam hal ini multiplexer, dan juga mempercepat daripada analog switch off itu.
kita ketahui semuanya adalah bahwa ASEAN itu ada di 12 kota. Jadi itu harus semuanya juga terbuka pemerintah nanti bagaimana, dan kita sudah tahu persis bagaimana hal-hal situasi dan posisi daripada multiplexer itu. Sekarang pemerintah yang akan mengaturnya, bisa diatur dalam keadilan, kesetaraan, equality dengan TV-TV atau pengusaha-pengusaha media televisi yang sudah ada saat ini. Cuma itu aja yang kita minta, Pak Geri, bagaimana kami sebagai pendatang baru di digital, dan kami sudah bersiaran sejak 15 Juni 2016 kalau nggak salah, ini ikut kami sama dengan TV-TV yang lain, dan dibantulah pendatang-pendatang baru ini, karena umumnya pendatang baru ini adalah orang-orang ekonomi yang bisa dikatakan lebih lemah daripada yang sudah existing selama ini. Jangan yang existing yang sudah bagus itu pula terus yang diproteksi atau diutamakan. Ya harusnya yang lemah harus diperkuat, yang kuat jangan diganggu. Cuma itu saja sebenarnya yang perlu keadilan di kami. Jadi yang kami hormati Menteri Kominfo melalui Pak Geriantika, kesan kami daripada asosiasi siaran TV digital, kebetulan saya sebagai Ketua Dewan Pembina, mengharapkan bahwa lelang nanti jangan dibatasi Pak dengan provinsi mana. Jadi kita butuh semuanya di ASEAN Nielsen, itulah pentingnya, karena itu nanti yang menentukan daripada kita secara ekonomi bisa mendapatkan daya saing kita, dan secara komersialnya bisa ikut mendapatkan daripada kue-kue yang ada di, apakah itu di iklan dan lain sebagainya, sedangkan yang lain itu nggak dinilai. Nah itu dia. Itu yang perlu Pak Geriantika. Kemudian kami pasti mendukunglah, asosiasi TV digital itu pasti mendukung sebagaimana apa yang diterapkan oleh Presiden Jokowi, bagaimana digitalisasi ini bisa menguntungkan bagi bangsa dan negara, dan semuanya harus digital. Dan tadi sudah disebutkan bahwa pembagian set-top box untuk 6,7 juta. Saya kira pemerintah kalau cuma 6,7 juta set-top box ini adalah sangat mudah lah buat pemerintah ini. Dan partisipasi swasta juga ada, ya kan begitu. Tanpa partisipasi swasta pun jangan sampai ini ditiadakan. Yang kami khawatir, Pak Geri, bahwa partisipasi swasta ini mengunci daripada pemerintah nanti dalam pembagian multiplexer. Nah, ini rasanya tidak adil. Jadi yang besar akan menguasai daripada frekuensi tadi itu. Nah, disinilah keadilan-keadilan yang harus dicoba, dan tetap nanti ATSDI melihatnya agar pemerintah benar-benar berpihak kepada keadilan, tidak mengorbankan daripada yang besar, perusahaan media yang besar yang sudah ada, dan juga dia tidak mengorbankan daripada ATSDI atau perusahaan-perusahaan kecil, sehingga semuanya bisa tumbuh bersama sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ini mungkin yang menjadi concern kami, Pak Geri. Kami percaya pemerintah pasti adil, sangat percaya dengan itu.
Dan kemudian mohon kami juga diajak dari APSDI diajak dalam diskusi-diskusi dan masuk tim dalam hal-hal kebijakan-kebijakan, saran kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah sebagai masukan dari kami, dari APSDI. Presiden Jokowi sudah menyarankan dan juga mulai dari meeting 2014 juga sudah disebutkan bahwa ini jangan sampai ada kartel, dan permasalahan frekuensi itu adalah harus dikuasai pemerintah. Dalam hal ini apakah melalui TVRI atau lain, dan kami juga menunggu bagaimana pemerintah mengaturnya sehingga semuanya ada berkeadilan. Jadi di sini dia, kami akan tetap melihat itu salah satu hal yang krusial ke depan, karena menyangkut daripada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seluruh daripada sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh negara. Karena yang ditujukan oleh pengusaha media itu adalah kontennya, layarnya. Tapi kalau misalnya ikut, itu harus berkeadilan. Itu saja sebenarnya yang paling utama. Kemudian saya sarankan kepada teman-teman yang dari APSDI agar tetap mengikuti perkembangan ASO ini dan mendukung program pemerintah ini. Kami bangga dengan Kominfo yang telah berhasil meloloskan dengan dukungan dari APSDI juga yang ASO 2002 tahun ini. Kami yakin itu bisa lebih cepat. Kita semua sudah bekerja keras dan berkeringat dalam berjuang ASO ini 2 tahun. Nah, tinggal sekarang bagaimana perjuangan kita ini diberi suatu keadilan dalam mengelola multiplexer ini. Nah, Bapak Ibu, Pak Geriantika dan Bapak Agung yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membangun ekonomi bangsa yang berkeadilan dengan tujuan bagaimana pemerataan pembangunan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan dunia usaha secara berkeadilan. Proteksi-proteksi yang dilakukan, inilah yang membuat daripada ekonomi kita menjadi hot issue. Artinya tidak bisa dengan lincah bergerak karena ada proteksi-proteksi yang berlebihan kadang-kadang. Itu bisa kita lihat di beberapa sektor-sektor. Nah, sekarang Undang-Undang CK telah mempermudah semuanya. Nah, dalam hal itu pemerintah diberikan kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan pemerintah sebagai turunan daripada Undang-Undang Cipta Karya tersebut. Selama itu berkeadilan, dan itu menurut saya itu harus kita dukung. Tetapi selama itu tidak berkeadilan, itu harus kritisi dengan gas, dengan alasan-alasan apa, proses hukum apa, sehingga nanti ada koreksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah di dalam membangun sektor-sektor di bidang kementerian masing-masing. Sehingga kita juga melihat nanti kepentingan bangsa, kepentingan daripada semua masyarakat harus bisa dijaga secara berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam membangun bangsa ini, dalam mensejahterakan rakyatnya, bisa dapat dicapai sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang duluan telah maju. Daya saing kita sekarang ini bukan karena COVID ini ya. Mudah-mudahan COVID ini bisa selesai. Tetapi data menunjukkan bahwa kita salah satu daya saing yang lemah di negara ASEAN. Nah, ini harus kita perbaiki dengan mekanisme cipta kerja, diikuti peraturan menteri
yang bisa, atau peraturan pemerintah yang bisa membuka daripada lapangan kerja yang besar dan juga meningkatkan daripada pendapatan, daya saing dari masyarakat kita untuk meningkatkan income per kapita dari masyarakat menjadi membuat mereka sejahtera. Jadi sekali lagi saya mengucapkan kepada APSBI untuk bisa tetap mengawal daripada ASO 2 tahun. Tadi saya dengan semangat mendengar apa yang dikatakan Pak Geriantika, kalau bisa lebih cepat, seharusnya bisa lebih cepat, karena pemerintah sudah siap dan hanya untuk membagi 6,7 juta set-top box itu dimulai dari kota-kota besar aja dulu, apakah itu di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang. Saya kira tidak terlalu berat, bisa dibuat bertahap dan itu bisa modelnya nanti, dan kita juga APSBI bisa berpartisipasi di bidang yang wajar yang bisa kita keluarkan dalam hal ini. Nah, kemudian saya sampaikan kepada APSBI yang melakukan rapat koordinasi nasional. Selama rapat koordinasi nasional, harapan kami, saya sebagai staf ahli Wapres yang membantu Wapres bisa memberikan percepatan ASO saran-sarannya dan menjaga supaya ASO ini berkeadilan kepada semuanya. Sekali lagi, aplikasilah saran-saran yang mendukung ASO dan multiplexer yang berkeadilan sesuai dengan undang-undang kita, sehingga kita semua dapat berjalan dengan baik seiring sejalan dengan pemerintah tanpa kekurangan apapun di kemudian hari dalam tata kelola dari prevensi dan juga ASO ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim ahli, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia (APSDI). Baik, berikutnya sudah tersambung ya, terkoneksi dengan Yogyakarta dengan Ketua KPI, Bapak Agung Supriyo. Pak Agung, kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata di Rakornas ATSBI tahun 2020 ini. Kami persilahkan Pak Agung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Geriantika Kurnia yang mewakili Pak Joni Plate. Yang saya hormati Bapak Nurdin Tabubolon selaku staf ahli Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina dari ATSBI yang disesuaikan dengan populasi. Dengan demikian rating akan bisa meningkat ya ketika rating itu tidak hanya ada di 12 provinsi tetapi tersebar di seluruh wilayah. Nah, Kominfo dengan KPI ini juga mengupayakan ada lembaga rating yang mampu mengcover semua wilayah Indonesia. Jadi nanti apa yang dikhawatirkan oleh Pak Nurdin tidak terjadi karena rating bisa tersebar di seluruh provinsi dan kami mempunyai aplikasi yang mampu katakanlah memotret antara realitas dengan kebutuhan masyarakat, antara konten dengan kebutuhan masyarakat yang tercermin dari populasi. Nah, ini saya kira tahun depan ketika aplikasi ini launching akan sangat menarik untuk dinamika penyiaran di Indonesia. Yang berikutnya tentang pemerataan. Jadi di dalam pasal 28 ayat F ya itu dikatakan bahwa informasi adalah hak warga negara.
karena informasi adalah hak warga negara, maka negara itu berkewajiban memberikan informasi kepada warganya tanpa terkecuali. Bahkan jika ada warga yang tidak dapat memperoleh informasi, maka ini terjadi pelanggaran HAM, sebetulnya bisa ditarik ke situ. Ya. Nah, kami berharap sebelum ASO 2022, pemerintah itu mendata warganya secara lebih detail dan kemudian mendistribusikan set-top box kepada warga yang memang membutuhkan. Sehingga ketika migrasi, mereka tetap dapat menikmati siaran internet. Nah, ini yang kami berharap memang pemerintah mempunyai formula dan kemudian strategi yang tepat untuk kemudian menjamin informasi itu diterima kepada warganya ketika terjadi ASO 2022. Itu urgensi kenapa kemudian KPI mengusulkan dibentuk tim digital nasional. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin memaparkan tentang konten. Konten is king, ini istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh Bill Gates. Dia menulis di jurnal Microsoft pada tahun 1996, konten is king. Dan sampai sekarang istilah itu semakin relevan di tengah kompetisi bisnis media. Bukan hanya antara media televisi, tetapi juga dengan media baru. Bill Gates itu menulis, dia mengatakan bahwa ya ada televisi, ada media baru, dan konten itu tetap menjadi nomor satu, di mana kemudian pemirsa akan menonton baik media baru maupun televisi. Tergantung kontennya. Dia sebut dengan konten is king. Nah, oleh karena itu kepada HTSDI, saya kira mampu bersaing dengan TV-TV yang sudah existing. Karena sekarang kalau semakin ke sini begitu ya, biaya produksi semakin murah kalau kita kreatif. Jadi memang Bill Gates itu mengatakan konten is king dan harus dilatar belakangi atau disupport oleh kreativitas. Nah, inilah tantangan untuk HTSDI ketika bersaing dengan media sesamanya. Sekarang itu berkembang lagi, content is king, okay, but platform is the kingdom. Oh, itu menarik banget. Platform is the kingdom. Artinya kemudian yang punya kerajaan itu adalah platform. Nah, inilah yang kemudian banyak media konvensional atau media mainstream, termasuk saya pikir HTSDI, karena mereka harus berkompetisi juga dengan media baru, di mana sekarang sudah muncul platform is the kingdom. Jadi seolah-olah ini adalah sindiran terhadap media mainstream atau media televisi. Oke, konten is king, tapi platform is the kingdom. Anda bisa bayangkan. Artinya media baru ini memang tanpa regulasi seperti media mainstream menyiarkan sesuai dengan P3 dan SPS. Nah, saya kira memang selain tadi saya ingin katakan bahwa HTSDI, saya optimis mereka punya tim kreatif yang handal, maka mereka akan mampu bertahan menghadapi media-media yang sudah eksis. Namun dengan media baru, ini pemerintah harus membuat perspektif yang berbeda terkait dengan kesetaraan bisnis media. Saya beberapa hari yang lalu mendengar begini, ya konten itu netral, ketika dia tampil di media baru kok bisa saja, termasuk juga TV-TV mainstream bisa kok tampil di media baru. Di media baru kita lihat orang rokok boleh, kebebasan seperti pornografi oke. Sementara orang tampil di TV itu dibatasi dengan P3SPS, iklan rokok tidak boleh, pornografi tidak boleh. Lalu saya katakan,
Kalau itu bisa tampil di media baru dengan segala kebebasan. Jadi TV kemudian mengubah formatnya dengan boleh ngerokok, boleh pornografi kalau di media baru. Tentu saya kira hal ini yang harus dicermati oleh kita semua. Bahwa kemudian muncul istilah platform is a kingdom itu disebabkan karena memang mereka diberikan kebebasan sedemikian rupa, sementara TV dibatasi sedemikian rupa. Saya kira ke depan kita perlu ada regulasi yang adil, sehingga baik TV seperti yang tergabung dalam ATSDI maupun media baru itu bisa sama-sama dalam arena atau kontestasi yang fair. Ini sambutan saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Saya apresiasi terhadap Pak Nurdin, apresiasi terhadap Bang Eris, apresiasi terhadap Kang Tulus, dan rekan-rekan semua di ATSDI yang akan menyelenggarakan Rakornas. Saya berharap Rakornas dari ATSDI ini menghasilkan rekomendasi yang layak untuk kita dukung semua, yang mampu membimbing kita ke arah yang lebih bagus ke depan. Saya yakin kita semua, pemerintah, KPI, ATSDI, dan semua asosiasi sekarang telah berada dalam track yang benar menuju peradaban digital atau digital upgrade. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Ketua KPU Pusat Bapak Agus Susilo. Terima kasih Pak Agung, Pak Geri, Pak Nurdin. Tapi kami harapkan untuk tetap stay sebentar karena ada satu rekomendasi. Ini hal yang luar biasa di Rakornas ini. Baik, rekomendasinya tentang apa akan dijelaskan oleh Ketua Umum ATSDI Bapak Eris Munandar. Pak Eris, silakan. Baik, terima kasih. Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan migrasi televisi analog digital dan juga agar masyarakat lebih segera untuk berpindah, maka ATSDI menjadi bagian yang penting dalam proses perjalanan ini. Dan setelah kita berdiskusi dengan Ketua Dewan Pembina, hari ini ATSDI menyatakan ingin membantu pemerintah dalam penyediaan set-top box, dan juga dalam hal ini Nusantara Group juga sudah membuat pabrik di Korea dan Indonesia. Dan hari ini kita memberikan dukungan sepenuh-penuhnya kepada Nusantara untuk menjadi penyelenggara MOOCs di 20 kota dengan investasi 2 triliun rupiah. Baik, kita saya berikan mewakili Pak Nurdin ke Pak Sekjen. Ke kamera Pak. Baik, terima kasih Bapak Eris Munandar, kemudian juga Pak Sekjen, Pak Ketua Umum, terima kasih banyak. Bapak-bapak narasumber, Pak Geri, terima kasih banyak waktunya sudah mengikuti proses pembukaan Rakornas ATSDI 2020. Kemudian Bapak Nurdin Tambubolon juga, terima kasih. Kemudian Ketua KPI Pusat Bapak Agung Supriya, terima kasih Bapak-bapak waktunya. Yang mana Bapak telah hadir meskipun secara virtual, kami sangat menghargai sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita yang tersambung secara virtual. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan, kita nanti akan segera masuk ke acara itu, tapi sebelumnya kita isoma dulu, kita istirahat dulu, dan nanti baru kita akan melanjutkan materi berikutnya. Silakan ke tempat yang sudah disediakan. Ada beberapa yang bisa kita konsumsi nanti ya. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi nanti usai isoma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agung. Iya, Pak Giri. Tadi di Jogja nih Pak Giri saya. Baik, terima kasih Pak Geri, Mas Agung, terima kasih, sukses untuk digital perbatasan di Jogja.
Oke. Terima kasih ya Pak Agung. Tapi saya lagi rapat nih di Bekasi. Aduh, sama kita lihat. Oke ya, semuanya. Bang Haris juga hadir, Pak Jeffrey ke acara kami. Oke. Ya, Salam ke Pak Haris sama Bang Bek ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ini rekan-rekan ya, karena harus sambutan juga di acara KPI ini. Baik, kebetulan KPI sedang melakukan sosialisasi di Jogja terkait dengan digital. Terima kasih, sukses buat teman-teman ATS.